Asal-muasal tercetusnya nama Propo yang sekarang menjadi Kecamatan Kabupaten Pamekasan, Madura, ternyata menyimpan banyak kisah sejarah menarik untuk diketahui. Konon pada zaman dahulu, Kecamatan Propo dikenal sebagai kota pemerintahan tertua di Pamekasan. Hal ini merujuk pada buku sejarah Pamekasan dan Penembahan Rungo Sokowati yang ditulis oleh Dr. Andes Bambang Hartono. Diceritakan pada pertengahan abad ke-15, di Parupuh datanglah seorang yang bernama Raden Aryo Menak Senoyo, asal dari Palembang. Sumber lain menceritakan, Aryo Menak Senoyo merupakan putra dari Brawijaya atau Kerajaan Majapahit. Dia adalah putra dari Raden Aryo Damar dan Hendang Sasmito Puro, asal dari Gunung Ringgit. Ayah Raden Aryo Menak Senoyo di zaman itu juga dikenal dengan panggilan Aryo Dilah. Dahulu kala, Aryo Dilah ini mengabdi kepada ayahnya. Ia mendapat tugas untuk bertempur melawan Bali. Setelah menaklukkan Bali, Aryo Dilah diangkat jadi sultan di Palembang. Tak lama kemudian, Sultan Palembang diberi karunia oleh ayahnya, yaitu putri Cina bernama Dewi Kian yang dalam keadaan hamil. Dewi Kian ini merupakan selir dari ayah Aryo Dilah. Di waktu zaman Buddha, pengganti selir seorang ayah atau ibu tiri tidak menjadi suatu halangan atau masalah. Setelah diberi karunia itu, Raden Aryo Damar belum berani kumpul tidur dengan Dewi Kian hingga melahirkan. Dari kehamilannya Dewi Kian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Setelah melahirkan Raden Patah itu, Dewi Kian secara resmi menjadi permaisuri Raden Aryo Damar. Dari perkawinan keduanya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Hosen, yang kemudian bergelar Adipati Tondo Terung dan Raden Aryo Menak Senoyo. Kemudian setelah beranjak dewasa, Raden Patah, anak pertama Dewi Kian, berangkat dari Palembang menuju Tanah Jawa. Tidak lama dari keberangkatan Raden Patah ke Tanah Jawa itu, Aryo Menak Senoyo mengikuti jejak saudaranya, yaitu berangkat ke Tanah Jawa dan akhirnya bertempat tinggal di Parupuh, yang saat ini masyarakat Pamekasan mengenal dengan sebutan Kecamatan Propo. Di Parupuh inilah Aryo Menak Senoyo membabat hutan dan membuat lahan pertanian serta beberapa potensi lainnya yang ada, sehingga suasana di tempat itu cukup berbeda dari tempat lainnya. Tidak lama kemudian, Aryo Menak Senoyo kawin dengan peri, yang dalam sumber lain mengatakan peri ini bangsa jin bernama Nyai Peri Tunjung Biru Bulan. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai putra bernama Aryo Timbul. Setelah dewasa, Aryo Timbul kawin dan dikaruniai seorang anak bernama Aryo Kedut. Lalu menginjak dewasa, Aryo Kedut kawin dengan perempuan dan mempunyai anak bernama Aryo Pojok, yang kemudian menjadi Kami Tua atau kepala dusun di Pamadekan Sampang. Di tempat Parupuh itulah akhirnya Aryo Menak Senoyo memerintah. Bahkan orang tua terdahulu mengatakan bahwa di kota Parupuh itu sebagai kota pemerintahan tertua di Pamekasan, Madura. Masyarakatnya di zaman tersebut menganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dengan adanya rencana Aryo Kedut yang ingin membangun sebuah candi yang diberi nama Candi Gayam. Candi ini dibangun tidak ubahnya seperti candi-candi lainnya di Tanah Jawa. Sedangkan arca-arcanya didatangkan dari luar Madura. Pengiriman sejumlah arca itu melalui pantai Talang Siring, sebelah timur daya kota Pamekasan. Bahkan suatu ketika, Aryo Kedut memesan arca yang besar yang konon diberi nama Arca Avalokirpervara dan Sampuhut, yang kemudian gagal masuk ke daerah Madura. Menurut cerita orang tua terdahulu, arca tersebut sengaja ditolak oleh beberapa warga setempat yang pada masa itu sudah menganut agama baru, yaitu Islam,
yang zaman itu pula agama Islam mulai masuk ke Madura bersamaan dengan masuknya ke tanah Jawa melalui para pedagang dari Gujarat, negara bagian India. Karena penolakan itu, pembangunan candi pun gagal dilanjutkan. Kini tempat tersebut oleh warga Pamekasan dikenal dengan sebutan Kampung Candi Burung. Burung ini merupakan bahasa Madura yang dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti gagal. Kampung Candi Burung ini letaknya berada kurang lebih 2 km dari desa Jambringin yang dahulu dikenal dengan sebutan Jamburingin yang masuk dalam wilayah Kecamatan Propo, Pamekasan. Hingga kini, sisa-sisa pembangunan Candi Burung itu masih ada. Sisa-sisa pondasinya tertimbun dalam tanah sekitar 1,5 meter. Sisa-sisa pondasi Candi Burung tersebut ditemukan pada tahun 1987 silam. Bahkan ada pula orang yang menemukan beberapa arca yang akhirnya dibeli seorang berketurunan Cina. Itulah peninggalan sejarah Candi Burung di Propo, Pamekasan, yang dikenal dengan kota pemerintahan tertua di Pamekasan, Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.